pencipta. Di ayat lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya milik Allah lah segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Tuhan yang benar, sang pencipta. Oke, saya izin merujuk kepada ajaran para nabi, karena Al-Quran menyebutkan para nabi itu menerima wahyu. Dia mengajarkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu Esa. Surah Al-Anbiya ayat 25. Saya izin baca kitab sebelum kitabnya orang Kristen, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca di dalam ajaran tauhidnya Nabi Musa, Ulangan 6 nomor 4, Ulangan 32 nomor 39. Jelas di situ, dengarlah oleh kalian semua Bani Israel. Kalau Kristen bukan Israel, wajar kalau dia membantahnya, terutama Pak Jupri ini, bahwa Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskannya daripada tanganku. Loh, Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi memiliki sifat-sifat yang sama. Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Surah At-Taubah ayat 116. Ulangan 32 nomor 39, Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan juga. Maka kalau ada orang yang dilahirkan, dia dihidupkan dan dimatikan, itu sudah pasti bukan Tuhan, atau itu Tuhan-Tuhanan, atau Tuhan mainan. Karena waktu itu belum ada mainan, maka anak orang dijadikan mainan-mainan, dituhan-tuhankan. Di dalam tauhidnya Nabi Daud, di dalam Mazmur juga dijelaskan, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Itu jelas tuh. Di dalam tauhidnya siapa lagi? Salomo, raja-raja. Ya Tuhan, Tuhannya orang-orang Israel, tidak ada Tuhan yang seperti engkau di atas langit dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup di hadapanmu dengan sepenuh hatimu. Itu Tuhan. Bahkan di dalam Nabi Musa lain diajarkan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan itu tadi Al-Quran menyebutkan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah ciri-ciri Tuhan yang benar tuh begitu. Tapi kalau Anda punya pengajaran Tuhan itu telah turun ke bumi dalam rupa manusia, ia diam di antara kita, maka itu sudah pasti ajaran di luar para nabi. Kalau kita cocokkan nanti ajarannya pagan Yunani. Itu kalau kita cocokkan nanti ke sana arahnya. Karena ajaran para nabi itu mereka mengajarkan tentang Tuhan itu yang Esa. Di dalam surah Ali Imran juga dikatakan apa? Allah berfirman, Alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu di dalam rahim ibumu tentunya kan, sesuai dengan Allah kehendaki. Kalau kita buka Yesaya 44 nomor 24 juga di situ Tuhan yang membentuk manusia sejak dari dalam kandungan. Jadi kalau ada yang dikandung oleh ibunya, itu yang dibentuk oleh Tuhan. Tapi ketika lahir, kalau dijadikan Tuhan, berarti orang itu lagi nggak punya mainan, gabut dia, lalu dituhanin. Nah ini bahayanya ini ajaran nih, karena tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Lagi begitu, ada dalilnya tuh. Tuhan yang membentuk manusia sejak dari dalam kandungan. Anda mestinya baca. Tapi Anda memang kiblatnya ke Yunani, ya beda kisah, nanti beda cerita. Memang benar, nggak akan mungkin sama. Jangankan Tuhan Anda dengan kami umat Islam yang Anda jelaskan, dengan ajaran bangsa Yahudi aja udah beda, nggak mungkin sama. Karena di dalam ajarannya Yahudi dikatakan tadi yang saya sebutkan kan gitu, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan tuh. Yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Setiap yang ada di kandung dilahirkan pasti itu dibentuk oleh Tuhan. Tadi saya sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yesus bagian dari sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Sampai Tuhan mengeluarkan kalimat sarkas kepada manusia, siapakah yang mendampingi aku? Bukan berarti ada pendampingnya.
Maksud kalimat tanya itu biar Pak Jupri itu mikir. Sudah tua jangan menggunakan pola pikir anak TK bahwa Tuhan itu Esa yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, yang menghamparkan alam semesta ini seorang diri. Tuhan itu Esa. Oke? Saya sudahi dulu. Di sini ada guru kami baru lihat, mohon maaf, terima kasih. Soalnya tadi saya begitu pas bicara melihat ke langit, melihat cahaya, ternyata lampu belum dimatiin. Oke, lanjut silakan. Terima kasih guru.